Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seorang petugas Dishub melakukan pungutan liar terhadap sopir angkutan barang. Kesal menjadi korban pungli, sopir truk merekam aksi petugas Dishub tersebut. Petugas Dinas Perhubungan emosi ketika mengetahui sopir angkutan barang merekam video di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nanti sampai saya proses ke Polres juga ya. Ya, kena undang-undang kode etik sampai nanti ya. Petugas Dishub mengancam tindakan sopir akan memperkarakan kasus ini ke polisi. Di media sosial, video beredar diduga karena petugas Dishub melakukan pungutan liar. Udah tua, paham nggak? Paham ya. Nah iya, sampai mau diproses ke Polres? Nggak apa-apa sih kalau memang ada undang-undangnya, ada hukumnya. Diduga petugas Dishub telah menerima uang 1,5 juta rupiah karena kendaraan sopir telah melakukan uji kir. Saat diklarifikasi, Kadishub Kota Bekasi Seno Bakhtiar tak menampik jika anggotanya melakukan pungli terhadap sejumlah sopir. Namun, besar pungli hanya Rp100.000, bukan 1,5 juta rupiah. Apapun terhadap pelanggaran itu, kami sangat menyesalkan dan memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Ke depan tentu ini menjadi pelajaran berharga. Kami dapat sampaikan bahwa berbagai hal sudah kita lakukan untuk mencegah ini. Beberapa bulan lalu, kantor Dishub Kota Bekasi pernah digeruduk ratusan sopir terkait pungli. Namun aksi ini tak membuat petugas Dishub tak jera karena pungli tetap marak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, gara-gara laporan penipuan ditolak polisi, seorang ibu curhat ke petugas damkar. Petugas damkar tetap menerima curhatan korban meskipun bukan aparat penegak hukum. Beli apa-apa, lewat Facebook tuh. Pemuda warga Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan Utara ini curhat ke petugas damkar Kota Pekalongan usai laporannya sebagai korban penipuan ditolak polisi. Ia tergiur iklan sepeda listrik di media sosial yang dijual 1,6 juta rupiah. Usai mentransfer uang muka total Rp450.000 dan menerima faktur pembelian, ia pun mendatangi toko sepeda, namun toko menolak karena tidak mengenali faktur. Toko menyebut ada 5 warga lain yang mengalami kejadian serupa. Sadar ditipu, korban melapor ke Polres Pemalang. Bukannya mendapat solusi, ia malah diminta membeli kue nastar yang dibuat oleh anak salah satu anggota polisi. Polres Pemalang. Laporan ke situ, diterima nggak laporannya tadi? Katanya apa? Malah justru ditawari nastar. Itu kita menerima telepon dari saudara Putri. Dia mengaku bahwa dia itu sengaja dari Pemalang yang seperti itu. Nanti itu beli sepeda listrik, tapi kok karena nggak terlalu jelas, katanya dia mau bilang mau kesini boleh nggak? Petugas damkar yang menerima curhatan korban hanya bisa memberi dukungan moral, sementara sejumlah jurnalis dan warga yang iba memberi bantuan uang untuk korban. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sanksi dipecat dengan tidak hormat menanti AKBP Fajar Widya Dharma, ex-Kapolres Ngada yang terseret kasus pencabulan anak. Tim kami Andrina Rida sudah berada di gedung TNCC Mabes Polri menunggu putusan sidang etik AKBP Fajar, dan berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, sidang kode etik terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan juga kasus dugaan perbuatan asusila yang melibatkan tersangka yakni ex-Kapolres Ngada yang bernama AKBP Fajar Widya Dharma digelar pada hari ini Senin 17 Maret 2025. Sidang kode etik ini dilaksanakan di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan dan sidang dilaksanakan secara tertutup. Sidang kode etik ini adalah sidang yang digelar untuk memberikan sanksi, salah satunya adalah berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap AKBP Fajar karena diduga melakukan pelanggaran. Di antaranya adalah perbuatan asusila terhadap 4 korban yang diantaranya adalah anak-anak di bawah umur dan juga terkait dengan pelanggaran lain yakni adalah penyalahgunaan narkoba. Dan disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh AKBP Fajar ini merupakan salah satu tindakan yang termasuk pelanggaran berat sehingga dapat dipastikan bahwa AKBP Fajar ini akan
akan dijerat pasal berlapis dan juga dipecat sebagai anggota Polri. Diketahui bahwa AKBP Fajar ini ditangkap oleh Divisi Propam Polri pada 20 Februari 2025 lalu. Awalnya adalah karena penggunaan narkoba, yang kemudian kasus ini berkembang bahwa AKBP Fajar diduga melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak di bawah umur. Dan untuk saat ini status dari AKBP Fajar ini pun juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada sejak 12 Maret 2025. Sementara kita nantikan bersama bagaimana berlangsungnya sidang kode etik hari ini. Pemirsa, di tengah efisiensi anggaran, Panitia Kerja Komisi 1 DPR RI Petak Umpet menggelar rapat maraton membahas revisi RUU TNI di hotel mewah di Jakarta Selatan. Rapat digeruduk oleh sejumlah aktivis. Adanya dui fungsi APRI, teman-teman, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Sejumlah aktivis menggeruduk ruang Ruby 1 dan Ruby 2 Hotel Fairmont Jakarta, tempat di mana Panja Komisi 1 DPR menggelar rapat maraton revisi RUU TNI. Aktivis Koalisi Reformasi Sektor Keamanan Pemerhati di bidang pertahanan memprotes rapat ini digelar tertutup dan tidak transparan di tengah efisiensi anggaran. Kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Tak hanya aktivis, sejumlah lembaga juga mengecam rapat ini dan mengkritik rencana perluasan kewenangan TNI dalam RUU ini. Terlebih adanya penambahan pos pada jabatan sipil untuk prajurit aktif. Komisi 1 membantah draft RUU TNI yang beredar namun tak menampik soal penambahan porsi jabatan dari sebelumnya hanya 10. Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi di undang-undangnya dicantumkan, sehingga kita masukkan ke dalam revisi Undang-Undang TNI seperti Kejaksaan Agung misalnya, karena ada di situ Jaksa Agung Pidana Militer yang di Undang-Undang Kejaksaan itu dijabat oleh TNI, di sini kita masukkan. Kemudian ironisnya penggerudukan rapat ini berujung laporan polisi. Sementara untuk menginap di hotel mewah tersebut, kamar termurah di berbagai website berkisar 2,4 juta rupiah di hari biasa dan 3,5 juta rupiah per malam di akhir pekan. Belum termasuk sewa ruangan untuk rapat dan makanan yang diikuti 23 anggota Panja RUU TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Lebaran, waspada peredaran uang palsu. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, polisi membekuk 2 pengedar uang palsu ratusan juta rupiah. Sementara itu di Cimahi, pemirsa, 2 pengedar uang palsu ditangkap saat beraksi di Pasar Panorama Lembang. Pengadaan asli sama palsu. Kayak gitu ada logo BI-nya nyala. Kalau ininya gini, yang palsu cuma 100.000 biasa. Warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menangkap 2 pelaku pengedar uang palsu yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah usai bertransaksi. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku telah mengedarkan uang palsu selama 4 bulan terakhir yang dibelinya di media sosial. Dalam aksinya, pelaku selalu berpindah-pindah di berbagai daerah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, 2 pelaku pengedar uang palsu ditangkap warga saat berbelanja di Pasar Panorama Lembang. Pelaku mengaku mendapat uang palsu dari orang lain yang kini dalam pengejaran polisi. Tak tanggung-tanggung, uang palsunya mencapai 100 juta rupiah. Kita mengamankan sebanyak 100 juta. Ya, 100 juta uang pecahan 100.000 palsu. Para pelaku pengedar bakal dijerat dengan pasal mata uang terancam 15 tahun penjara. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada peredaran uang palsu jelang hari raya. Tim kontributor melaporkan. Di tengah mahalnya harga sembako, ratusan warga menyerbu gerai sembako murah. Di Johar Baru, Jakarta Pusat, warga berebut membeli sembako seharga Rp50.000, jauh lebih murah dari harga di pasaran, Rp135.000. Ratusan warga menyerbu gelanggang olahraga Johar Baru, Jakarta Pusat. Sebagian warga, ibu rumah tangga, antre berjam-jam demi mendapatkan kupon paket sembako murah yang disediakan PLN Peduli.
Harga Rp50.000, warga mendapatkan paket sembako, beras, 5 mie instan, minyak goreng, gula pasir, dan sarden. Penyelenggara menyediakan 1.000 paket sembako murah dengan harga di pasaran Rp135.000. Harganya Rp50.000, kayaknya cukup membantu ya, kebenaran beras habis di rumah. Cukup membantu ya, kalau bisa program-program seperti ini diperbanyak. Jadi buat ibu-ibu sekarang kan semua apa-apa mahal. Jadi kalau ada program kayak gini ya lumayan membantu lah. Di kota Tangerang, Banten, ratusan warga menyerbu halaman Masjid Al-Falah Babakan. Meski diguyur hujan, warga tetap sabar antre membeli sembako murah di acara bazar yang digelar Pemkot Tangerang. Beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, telur ayam, dan mentega dijual di bawah harga pasaran. Bazar gampang sembako murah diharapkan dapat meringankan beban perekonomian warga. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, skuad Garuda pagi tadi telah tiba di Australia disambut oleh supporter. Skuad Garuda Minggu malam berangkat ke Sydney, Australia, siap menghadapi laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Di antar puluhan supporter skuad Garuda Minggu malam berangkat ke Sydney, Australia, siap melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium Kamis mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah melepas 8 pemain diantaranya Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Nadio Argawinata. Senin pagi tadi, para pemain, pelatih, dan ofisial yang berangkat telah tiba kembali disambut para supporter. Beberapa pemain timnas juga telah sampai di Australia, diantaranya Tom Hai dan Sandy Walsh. Dari laga ini, mantan pelatih Sintayong juga menyampaikan janjinya untuk menyaksikan laga ini bersama para supporter. 특별하게 제가 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청하려고 합니다. 25일에 진행할 예정입니다. 그럼 그날까지 사람 가르다. Rencananya seluruh pemain akan berkumpul hari ini untuk memulai latihan perdana bersama pelatih Patrick Kluivert.